Sobat Radian, ketemu lagi dengan saya Dokter Gagas. Saya Dokter Amar. Kami berdua berpraktek di Radian Cabang Karawaci. Karawaci. Nah, di sini kita bisa terima semua all spesies pasien. Oke, sekarang kita bakalan ngobrol-ngobrol nih sama Dok Amar, Dok Amar juga bisa tanya ke aku. Oke, buat hari ini gimana Dok kabarnya? Alhamdulillah untuk hari ini sehat ya. Gimana Dok Gagas kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Akhir ini pasiennya lagi banyak apa nih buat yang datang ke klinik dari walk-in sampai biasanya diputuskan untuk rawat inap tuh kondisi yang seperti apa? Dari pasien walk-in yang saya terima, pasien flu. Oh, gitu. flu ya. Pasien Karena flu. lagi ini malam biasanya hujan, terus siang, terus sama pagi itu udah mulai agak mendung, siang panas banget gitu ya, Mbak ya. Iya, Flu betul. gitu ya. Terus Masalah perkencingan banyak oh, ke cabang kami sih, masalah oke. perkencingan. Sama masalah virus yang paling bahaya yaitu panle, lagi-lagi panle. Nah, terus untuk kondisi seperti apa biasanya dari pasien walk-in itu diputuskan atau kita menyarankan untuk rawat inap? Mungkin yang pertama kondisinya, dilihat dari kondisi ya Dok ya. Itu kondisinya apakah dia dehidrasi, kemudian dilihat dari anamnesanya, kucingnya sudah nggak makan berhari-hari, sudah tidak makan berhari-hari biasanya. Lah itu kami sarankan untuk dilakukan rawat inap. Karena apa? Karena pastinya kalau kucing sudah nggak makan berhari-hari, hidrasi tubuhnya sudah memburuk, maka perlu yang dilakukan namanya infus, pemasangan infus seperti itu. Oke, jadi yang kondisi tubuh, fisiologis tubuhnya sudah tidak normal lagi, itu disarankan biasanya rawat inap ya, gitu. Mungkin kalau dari dokter gimana? Apanya yang gimana nih? Yang gimana nih kalau masuk ke ranapan kalau dokter Gagas? Oh, kalau aku sih kondisi yang biasanya butuh perawatan khusus, mulai dari kondisi fisiologisnya udah nggak normal, mulai dari infus. Terus kalau misalkan luka juga, kalau misalkan dirasa lukanya perlu perawatan intensif, kayak dia perlu 3 kali sehari dibersihin, terus juga dari ownernya sendiri untuk schedule-nya tuh kayak kerjanya Padat 9 ya? to 5 gitu dan dia butuh perawatan intensif ya perlu dirawat inap. Terus juga biasanya pasien-pasien yang after surgery atau pasien-pasien yang butuh observasi lebih lanjut itu biasanya disarankan rawat inap. Mostly tetap harus disarankan rawat inap sih beberapa pasien yang walk-in karena biasanya pasien walk-in itu biasanya sudah tindakan kausatif biasanya untuk pasien walk-in, jarang preventif yang ke klinik tuh. Jadi bukan jarang juga sih, tapi mostly memang kausatif. Jadi yang perlu diobati. Pasien-pasien preventif biasanya kan cuman kayak vaksin, terus juga check up gitu. Kalau yang itu memang nggak diharuskan rawat inap karena memang preventif. Nah, gitu sih kalau aku dok. Jadi mostly memang harus rawat inap. Sebaiknya Gitu. ya, sebaiknya dirawat Gitu. inapkan. Terus mungkin aku sedikit sharing sama Dok Amar. Biasanya kan kita menerima klien atau nerima owner, dia barusan adopt. Dia barusan adopt, Betul, nggak betul. tahu track recordnya gimana, riwayatnya sebelumnya dari adopter gitu. Nah, apa sih yang biasanya Dok Amar kasih saran ke adopter baru gitu dari apanya planningnya ke depannya untuk si Anabul ini supaya sehat terus juga supaya terhindar dari yang tadi disebutkan di awal tuh gimana tuh? Ya. Yang pertama pastinya dilakukan medical check up ya di awal, pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Kemudian kalau misalnya si owner ini pengen kondisi fisiknya terlihat sehat, tapi pengen nih melihat secara apa namanya
dalamnya nih bisa dilakukan pemeriksaan darah juga bisa, hematologi untuk melihat apakah infeksi dalam tubuhnya ada seperti itu. Kemudian nanti kalau misalnya oke, nanti bisa dirawat dulu di rumah, diobservasi untuk menyesuaikan ya dok ya, Hmm. menyesuaikan dengan lingkungan barunya yaitu di rumahnya itu dikandangkan dulu 3 sampai 7 hari seperti itu. Kalau misalnya sudah selama 3 sampai 7 hari tidak ada gejala, nafsu makannya oke, bagus, kemudian pupnya juga bagus, tidak ada diare. Nah, itu nanti bisa dilakukan vaksin kalau belum vaksin gitu. Oke, kalau gitu dari aku apalagi ya, pengen sharing apa lagi ya. Biasanya si klien-klien itu ada yang bertanya soal edukasi tentang penyakit-penyakit. Biasanya kalau dari Dok Amar mengedukasi klien yang misalkan dia punya traumatis dengan kayak virus-virus Mm-mm. Panle, FIP, terus juga itu kan virus-virus yang bikin traumatis beberapa owner karena dia outbreaknya kalau di lingkungan cepet. Iya, betul. Terus juga kalau misalkan virus kan memang diharuskan preventif atau pencegahannya. Mm-mm. Ada apa aja tuh biasanya saran yang bisa dikasih ke owner, advice apa? Yang pertama, kalau misalnya ada nih, misal owner punya banyak kucing di rumah, kemudian salah satunya ada yang menunjukkan gejala. Yang pertama untuk di rumah, yang kucing-kucing yang masih di rumah yang keadaannya masih sehat, bisa dilakukan karantina. Gitu. Jadi dikarantina dulu kucing-kucing yang di rumah. Jadi kucing yang sakit dibawa ke klinik yang di rumah, dikarantina dan diobservasi, diberikan vitamin setiap harinya, kemudian diberi imun booster. Nah, kebetulan kami di Radian ada produk namanya Vet Essence Imun Booster. Nah, jadi bisa untuk meningkatkan imunitas yang ada di rumah. Jadi yang di rumah juga dijaga oleh si Orange, kemudian yang sakit dirawat di klinik seperti itu. Oke. Oke, kayaknya seputar kesehatan hewan itu dulu mungkin. Kita di Karawaci punya fasilitas apa aja nih, Dok? Boleh disebutin nanti aku juga tambahin ya. Ya. Gitu. Oke, oke, nanti kalau kurang tambahin ya, Dok ya. Ya, Dari yang pertama kita sudah ada ini alat alat pemeriksaan darah, ada hematologi sama ada kimia darah. jadi dari Kemudian pemeriksaan darah kita udah lengkap ya, guys. Gitu, sudah udah lengkap lengkap. banget. Terus untuk menunggu hasilnya cuman sekira-kira 30 menitan, jadi hematologinya paling cuma 5 menit. Terus kimia darahnya 15 menit doang gitu. Jadi bisa langsung ditunggu sama ownernya. Jadi kita ngasih treatment nanti lebih efektif karena bisa ditunggu langsung terus treatmentnya langsung dicocokkan dengan hasil Hasil darahnya darahnya betul, gitu. Terus sesuai ada apa lagi, kondisi. Dok? Nah, ini untuk ada pemeriksaan USG. Nah, ini untuk memeriksa organ-organ dalam seperti kehamilan, kemudian mengukur apa namanya HPL, kita bisa ngeliat HPL HPL, dari situ. Jadi hari perkiraan lahir, terus jumlah anak, jumlah detak anak. jantung, Betul. janinnya gimana. Terus juga nggak cuma tentang kehamilan, seputar kehamilan biasanya juga tentang organ dalam Organ itu dalam. kayak gangguan hepar, terus juga gangguan pankreas, terus juga ginjal. Terus juga kalau jantung juga bisa lihat dari USG, misalkan dia ada gejala klinis sesak, terus juga dia kayak nafasnya tuh dalam banget. Itu biasanya ada cairan di paru-parunya. Nah, di situ kita bisa lihat bener nggak nih di jantungnya ada cairan. Gitu. Terus aku lanjutin, kita ada fasilitas mikroskop pasti. Mikroskop tuh kayak ya general. Jadi kita ngelihat kayak biasanya permasalahan kulit di situ. Terus juga kita ada wood lamp, biasanya temennya si mikroskop. Terus juga ada infrared, nah, dari rawat inap kita ada infrared, terus inkubator, terus juga bis operasi bedah minor juga bisa, terus Nebu-nebu. juga nebulizer juga ada. Terus yang paling baru sih buat Radian endoskopi. Jadi endoskopi itu
Alat pemeriksaan penunjang bisa, alat tindakan juga bisa. Jadi kalau di alat pemeriksaan penunjang kita biasanya ngelihat ada lesi apa di lambung, biasanya buat dogi atau kucing atau anabul lainnya yang misalkan punya ada problem pencernaan, sering muntah Ya, betul, atau betul. misalkan GERD gitu, biasanya kita bisa lihat endoskopi. Atau alat tindakan misalkan doginya suka makan aneh-aneh kayak kos kaki, Ya, barang-barang yang nggak seharusnya dikonsumsi, bisa ketelan ya, Dok, ya. diambil. Ya tertelan biasanya diambil sama endoskopi. Terus juga USG kita juga USG X-ray, sorry, X-ray bisa. Terus juga lagi ya fasilitasnya, oksigen juga ada, terus juga Saksing, saksing. simpam untuk Saksing operasi pump. juga ada. Lumayan lengkap sih untuk PCR. Kalau untuk dari lab darah, untuk dari laboratorium kita yang terbaru juga ada PCR test. PCR test itu efektif atau keakuratannya lebih tinggi dibanding test kit untuk virus FIP. Untuk virus-virus lainnya juga bisa, tapi untuk sementara kalian bisa tes PCR untuk FIP gitu, karena memang yang dibutuhkan lampu pasar lebih banyak FIP gitu. Kalau untuk di Karawaci, terus di Karawaci juga bisa terima semua hewan ya, jadi nggak cuman anjing kucing, kita banyak klien dari mulai ayam, terus apa lagi dok? Betul. Ada burung juga. Burung, terus Iguana. iguana pernah, terus juga musang, musang sering Musang. banget musang, terus rakun, terus eksotik, reptil-reptilan banyak kayak sulcata gitu, terus Landak kemarin juga. sugar sugar glider banyak sering, kelinci sering, jadi all spesies bisa sih di Radian terutama, apalagi Radian Karawaci gitu. Radian Karawaci ada di depan klinik Citra Sehat dekat pom bensin Harkit. Ya jangan lupa kesini ya guys untuk teman-teman semua. Jadi, halo semua sobat Radian, jangan lupa bawa anabul kalian ke dokter hewan terdekat, terutama Radian Pet Karawaci. Ya, Ditunggu ya dadah. semuanya.